Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan Selasa 28 Januari tahun 2025. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang sudah kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam hari ini temanya adalah hati-hati dengan utang. Hati-hati dengan utang. Sebelum rentetan ayat dan hadis, saya akan paparkan Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita akan menerjemahkan apa sebenarnya utang. Dan siapa yang dilanda dengan utang. Haruskah orang miskin yang berhutang? Belum tentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah sesuatu yang dipinjam dari orang lain dan harus dikembalikan. Apapun bentuk utangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak berutang. Tidak ada manusia yang tidak pernah berutang. Bukan hutang ya Pak. Bahasa Indonesia yang benar bukan hutang, tapi utang piutang. Utang orang yang meminjam, piutang orang yang memberikan pinjaman. Bukan hutang. Bahasa Indonesia yang benar KBBI adalah utang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang muncul ke permukaan di tengah-tengah masyarakat. Ustadz, kalau zaman sekarang tidak berani kredit, kita tidak punya. Ya Bapak Ibu, kulkas utang, sepeda motor utang, bangun rumah semen, besi, pasir, batu, utang. Ustadz, kalau tidak utang kita tidak punya. Bapak Ibu rahmati Allah, apakah kebutuhan sekunder itu harus utang? Apakah kebutuhan tersier harus utang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu bagi kita seorang muslim ada tuntunan agama. Kasus ini diawali dari seorang kafir yang bernama Al-As bin Wa'il Al-Sahmi yang berutang kepada muslim walaf namanya Khabbab bin Arash. Ketika turun Al-Quran surah Maryam tata urutan surah ke-19 ayat 77.
Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Bapak Ibu rahmati Allah, ayat itu turun berkenaan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang kafir yang bernama Al-As bin Wa'il Al-Sahmi mendatangi seorang mualaf yang baru masuk Islam namanya Khabbab bin Arash. Bapak Ibu, sebelum kita kisahkan ayat itu supaya kita orang Islam tidak salah mengartikan apa sebenarnya kafir, apa sebenarnya mualaf. Bapak Ibu rahmati Allah, kafir itu berasal dari bahasa Arab, fi'il mati tamam, kafaro yakfuru kufron. Secara etimologi artinya dua. Pertama artinya menolak, kedua artinya mengingkari. Jadi Bapak Ibu, kalau secara bahasa orang Islam yang tidak mau puasa Ramadan, orang Islam yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu, orang Islam yang mampu fisiknya sehat tidak mau haji, secara bahasa kafir. Kenapa? Menolak kewajiban, kafir. Tapi kita ngomong Pak sekarang, dibaca orang kita Pak, kafir kalau nggak mau sholat kan dibaca kita Pak. Urusan aku nggak sholat, urusan kau. Kita cerita secara bahasa. Bapak yang dirahmati Allah. Kalau istilah kafir artinya orang yang memiliki keyakinan selain Islam. Secara terminologi kafir adalah seseorang yang memiliki keyakinan selain Islam. Hindu kafir, Buddha kafir, Zoroaster kafir, Ahura Mazda kafir, Shinto kafir, Ahriman kafir, Kongfutse kafir, dan seterusnya. Lantas apa itu mualaf? Mualaf itu bahasa Arab. Kalau diedisikan bahasa Indonesia, mualaf adalah seseorang yang berpindah keyakinan. Makanya dalam Al-Quran, ini kisah nyata. Si mualaf adalah Khabbab bin Arash, sahabat Rasul. Dulu beliau berjasa besar yang telah menjadi guru adik kandung Umar bin Khattab namanya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Fatimah adik kandung Umar bin Khattab. Dia yang baca Al-Quran. Sekujur tubuhnya ini semua pernah disulut dengan api. Disulut dengan besi panas karena profesi Khabbab bin Arash adalah pandai besi. Beliau mantan Buddha. Siapa majikannya adalah Umayyah bin Khalaf. Suatu saat Bapak Ibu meninggalkan Mekah ke Madinah, profesinya sama. Di Madinah adalah pandai besi. Suatu pagi Al-As bin Wa'il Al-Sahmi datang. Kafir. Tuan, saya sudah mendengar saat di Madinah pedang-pedang yang Tuan buat dikenal seantero penduduk Mekah. Pedangnya sangat tajam, kualitasnya diakui. Tuan, saya akan memborong pedang-pedang yang Tuan buat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa senangnya pagi-pagi kedai begitu dibuka langsung ada pembeli. Kan nggak sengaja Pak, ini pikirnya orang mau beli ini Pak, mau kontan pikirnya Pak. Kan kedok orang mau utang itu pertama kan melas kan Bu, pura-puranya sedih, air mata matanya dikasih balsem supaya panas, nangis.
Tapi karena laki-laki nangis malu, Pak. Senjata perempuan kalau utang kan bahasanya lembut kan, Bu. Waktu giliran kita mau nagih, yang dibentak yang mempiutangi atau yang berutang? Yang berutang membentak kepada yang mempiutangi. Kasus nyata nih Pak, Al-Quran cerita nih Pak. Subhanallah. Tuan, saya akan memborong pedang-pedang yang Tuan buat. Baik, alhamdulillah. Dibuka nih Pak pedang, satu dari selongsongan, tarik satu, sap. Tengok, tajam, barang berkualitas. Masukkan ke dalam selongsongan lagi, dipilih satu. Sampai sebanyak 20 bilah pedang. Bukan 20 butir, bukan 20 buah, karena bukan buah, tapi bilah. 20 bilah pedang. Sudah dikumpulkan 20, Tuan, tolong berapa harga ke 20 pedang itu? Hitung. Hitung 1 sekian kali 20 sekian. Baik. Al-As bin Wa'il al-Sahmi, ke 20 pedang ini harganya sekian. Tidak bisa kurang lagi, ini banyak saya beli. Kan Bapak Ibu yang rahmati Allah, jual beli nawar itu boleh. Memang disuruh nawar Pak, jual beli. Soal dikasih nggak dikasih kurang itu terserah, yang penting nawar dulu Pak. Dah. Begitu cocok, harga deal, begini Tuan. Nah, kalau udah ada begini Bapak Ibu, itu usulnya jelek itu. Begini Tuan, saya tidak membawa uang tunai. Saya minta waktu 6 bulan ke depan baru saya lunasi. Bapak Ibu, awal mula semangat membersihkan pedang-pedang itu, menghitung, mengkalkulasikan harga, bahkan ditawar. Begitu ujungnya saya tidak punya uang cash, tidak punya uang kontan, tolong izinkan saya berhutang 6 bulan ke depan. Itu yang punya pedang atau ibu yang jualan lemes atau enggak? Buka dasar belum? Kan sama ibu yang punya gede. Suami ibu sebelum subuh udah berangkat ke pajak, pulang sampai rumah 5:30. Suami sholat subuh di rumah, ngalah-ngalahin nggak ke masjid, Bapak Ibu. Ibu yang nyusun di kedip, begitu anggota pengajian datang, Bu, tolong Bu, cepat Bu, timbangkan beras 5 kilo. Ya, apalagi Bu? Oh, telur 10 butir. Ya, apalagi Bu? Indomie 5 bungkus. Ya, apalagi Bu? Kecap Cak Bangau 2 saset atau botol? Saset. Ya. Apalagi Bu? Bayam 2 ikat. Ya. Apalagi Bu? Cabai 1 on. Iya. Bu, coba tolong hitung berapa semuanya Bu? Ece-ece. Oh Bu, kenanya Bu 275.000. Aduh Bu, saya nggak bawa duit Bu, tolonglah Bu, tuliskan bon utang. Ibu kira-kira senyum atau merengut? Dalam hati ngomong Pak, otakmu nggak waras kau. Waktu mau utang tuh semangatnya luar biasa, dan ibu yang pedagang tidak sedikit pun terbersit kalau dia utang, tidak terbersit karena utang. Begitu suruh notal, semangat kita total. Beras 5 kilo kali sekilo 16.000. Kecap 2 Cak Bangau 1 bungkus 3.000. Telur 10 butir, harga telur 2.000 yang besar 20.000. Misalnya jadi Bapak Ibu, sekian. Begitu totalnya tahu, Bu, saya tidak bawa duit. Tolong ya Bu, tuliskan bon, bulan depan saya bayar. Langsung ibu lemes. Ya Allah Bu, buka dasar pun belum loh Bu, piwe kok ganti duit? Gila nggak tuh? Sama dengan kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, sudah terjadi akibatnya Bapak Ibu, karena dia Al-As bin Wa'il al-Sahmi tidak bawa uang, dia katakan 6 bulan ke depan akan dibayar. Bapak Ibu, dalam Islam utang apapun wajib ditulis. Ini kita sepele nih Pak. Yang berutang kita tulis ya Pak.
Kowe nggak percaya sama aku, itu rumahku. Cuman Samsu Black ya Pak? Pak nggak ngerti rokok Samsu Black ada Pak? Ada, Pak nggak ngerti rokok Pak? Samsu Black 2 bungkus. Kayak gitu aja kau tulis. Itu rumahku. Wah, umur itu nggak ada yang tahu. Jika wah utang dua bungkus Samsu Black, nggak saya tulis. Minggu depan wak mati, bagaimana kami menuntut keluarga wak? Kalau kami katakan suamimu sebelum meninggal utang sama aku, nggak percaya. Kenapa? Buktinya nggak ada. Al-Quran yang nyuruh Pak. Siapapun bapak ibu yang berutang dan yang mempiutangi wajib nulis. Mana ayatnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai, faktubu, hendaknya kamu saling menulis. Yang mempiutangi menulis, yang berutang menulis. Dibuat Pak di atas. Surat utang piutang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, yang punya kedai lah. Nama si Anu, umur 54 tahun, agama Islam benar, telah mempiutangi nama, umur, agama. Barang yang diutang 1, rokok Samsu Black 2 bungkus, gula 2 kilo, apa tuh, bayam 2 ikat. Tulis Bu, sup. Nanti dibuat Tanjung Mulia 28 Januari 2025. Yang berutang nama tanda tangan, yang mempiutangi nama tanda tangan. Yang asli dipegang oleh yang mempiutangi, kopian dipegang oleh yang berutang. Itu kita kasih, itu Quran yang nyuruh. Quran Pak, Al-Baqarah 282. Itu yang terjadi. Siapa yang mengasih catatan itu? Khabbab bin Aras membuat pernyataan, diberikan kepada yang berutang. Baik, saya terima 6 bulan ke depan saya akan lunasi utang kepada Tuhan. Bapak Ibu rahmati Allah. Dalam Islam, jika jatuh tempo itu datang, yang harus mendatangi yang berutang atau yang mempiutangi. Bapak kredit sepeda motor, jatuh tempo tanggal 29. Yang datang ke showroom datang ke rumah Bapak atau Bapak datang ke showroom? Karena Bapak takut ke sepeda motornya ditarik, Bapak patuh. Sebelum tanggal 29 Mak, kita bayar showroom. Tapi di masyarakat, utang di gede, utang sama jamaah, utang uang kas masjid, kita yang mempiutangi datang. Pak, mohon maaf, hari ini sesuai dengan janji kita, berdasarkan surat perjanjian, hari jatuh tempo, tolong Pak dilunasi. Dia naik spanding marah. Kau gak sabar kau. Kalau aku udah punya duit, ku bayar, gak usah ku tagih-tagih. Betul Pak? Orang yang mempiutangi dibentak-bentak, dibodoh-bodohkan, ada keluar bahasa kotor. Ya Allah, aku nagih utang, kenapa mesti kau bentak? Ya macam mana gak punya duit kok datang-datang ditagih-tagih. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, nanti begitu saya baca hadis Bapak Ibu, hari ini yang masih punya utang, hari ini masih punya utang, saya ambil sampel. Abang punya utang Bang? Ada utang Abang? Betul. Rumah dan rumah sendiri, nyewa, udah dibayar sewanya? Betul. Kalau sewa belum dibayar, itu utang namanya Bang.
Ibu ada utang, Bu? Ustadz, mana ada orang nggak punya utang? Iya. Setelah mendengar ini bertekad kuat, ya Allah, aku tidak akan berutang kecuali kebutuhan primer. Itu pun terpaksa. Rasulullah Bapak Ibu tidak terlibat utang piutang. Rasulullah setiap selesai sholat baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Pernah doa itu, Abang? Pernah doa itu? Baru dengar sekali ini. Ibu pernah doa itu, Bu? Ustaz pernah doanya, Ustaz? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala macam dosa wal makhram, dan segala macam lilitan utang. Ada orang utang di mana-mana, ada. Sana ada utangnya, ada utangnya, ada utangnya, ada utangnya, ada utang. Keliling pinggang utang. HP utang, kulkas utang, beras utang, kacamata utang. Ya Allah, mati kau nanti. Tengok hadis ini Bapak, saya baca hadisnya. Sedih Bapak Ibu. Hadisnya sudah sangat banyak saya rekam di otak. Ya Allah, hati-hati dengan utang. Bapak Ibu, 6 bulan perjanjian antara Al-As bin Al-Sahmi dengan Khabbab bin Aras. Yang datang justru yang mempiutangi Khabbab bin Aras. Ketuk pintu. Al-As bin Al-Sahmi. Ada apa Tuan? Jijik enggak itu Pak? Awak yang datang nagih itu bahasanya, ada apa Tuan? Enggak ingat kau sudah utang. Utang apa? Apa cocok diapain lah Bapak Ibu? Cocok diapain lah kayak gitu tuh? Keplak nggak selesai masalah loh Pak. Ini ditunjukkan hari ini Al-As bin Al-Sahmi jatuh tempo tanggal bulan sesuai dengan kesepakatan kita. Tolong dilunasi. Tuan, saya akan melunasi utang saya, tapi dengan catatan 2 syarat. Oh Bapak Ibu, sesabar-sabarnya orang tetap punya batas. Jangan Pak, Bapak lah dipajak di lampu merah, ditabrak orang. Bapak marah nggak Pak? Tadi malam kami bertiga Pak, mobilku ditabrak orang. Mobil adik Pak hancur, mobil Bapak kena semua Pak. Kami bertiga kemarin mengantar mama berangkat umroh. Cina ini udah jelas lampu merah, kami ke sana. Kami mau ke sana. Cina dari sebelah sini ngembat Pak mobil Pak. Ya adik ini belakang ngembat di dia juga. Mau lari ke sana ke Cemara, ditelepon Bang, orangnya ke Cemara, kejar Bang, kejar ke Cemara, mobil adik udah hancur, mobil adik kena apa yang gini, Andi pula ngomong itu Pak, ngomong aku Pak lillahi ta'ala nggak ada, apa agama Anda? Saya minta KTP, saya minta SIM-nya, mari saya minta pegang. Aku gini aja nggak mau ribut, mobilku ini aku mau berangkat umroh ini. Aku nggak mau ribut, aku minta ganti untuk merenovasi mobilku yang rusak ini. Berapa pantasnya ganti? Ini Pak paling 200.000. Naiklah darahku Pak. 200.000 mobil, waras nggak otakmu itu? Mobil adikku hancur kayak gitu, mau kasih 700. Oh, hotel pun orang Polda. Pak Bambang, ya Ustadz, ini mobilku Pak ditabrak Cina, mobil adikku juga hancur parah nih Pak. Pak Cipta ngomong, Ustadz minta SIM-nya sama KTP Ustadz. Ngomong sendiri kau. Kalau enggak kau bayar, ku penjarakan kau. Ternyata Bapak Cina, kalau kita benar Pak, dibayar 6 juta Pak. Udahlah Pak, jangan dimasuk ke sana Pak. Tolong aku Pak, mohon Pak, 6 juta dikasih. Jangan kau pikir aku pakai peci nggak bisa marah. Aku ngomong bagus-bagus. Kenapa kau tabrak mobilku? Aku jelas sen kan? Iya Pak, aku minta maaf. Nggak selesai kadung ditabrak itu nggak bisa selesai, maaf nggak selesai. Ini mobilku macam mana ini? Mobil adikku hancur tuh macam mana? Inilah Pak Dami-Dami.
Kau pikir 200.000 itu apa? Kereta aja lebih 200.000 perbaiki. Nggak masuk akal itu. Dibawa ke sana Pak, ke Asia. Saya pikir Pak, ditunggu Cina-Cina sana Pak. Oh tunggu aku ke situ. Aku gerakkan tuh Polda kemari biar kau tahu. Takut udahlah Pak, tolong Pak jangan diperpanjang Pak, tolong Pak. Bininya ngomong bahasa Cina, tolong Pak jangan perpanjang, tolong Pak. Ternyata kita keras takut nih itu Pak. Oh jadi Bapak enggak sembarangan, bilang masuk kau ke rumahku sama situ semua tuh. Penjarakan kau, masuklah kau situ. Jangan kau sembarang. Aku bawa mobil nggak ugal-ugalan. Jangan kau tabrak kau mau lari, nggak bisa. Bapak yang dirahmati Allah. Jadi adik ini mobil hancur ini. Adik yang nganter mama, besok kami mau berangkat ke Tanah Suci. Dia bilang sama anak sama istri, sudah nanti setelah pulang ke Tanah Suci ya kita perbaiki. Nanti kalau ada waktu kita perbaiki berapa yang rusak. Cukup enggak uangnya. Itulah kemampuan dia kayak gitu. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, sudah Bapak Ibu. Ini Al-As bin Al-Sahmi, Tuan saya akan bayar. Tapi 2 syarat penuhi. Naik sepaning ini Pak. Dulu aku ngutangkan kau, ndak ada syarat-syarat. Apa coba syaratnya? Begini Tuan, saya akan bayar utang itu. Syarat pertama, Tuan harus tinggalkan Muhammad sebagai nabi. Dibuka bajunya Pak. Aku mantan budak. Budak bahasa Arab kan auma malakat. Kalau budak bahasa Malaysia itu apa Pak? Anak-anak kecil, budak-budak tuh rakus, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu rahmati Allah, saya akan menuntut Anda, dibuka baju Bapak Ibu, tak ada celah dari tubuhku ini kecuali sulutan besi panas yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Aku disulut besi panas oleh majikanku Umayyah bin Khalaf karena aku mengucapkan syahadat. Itu sudah kulalui bertahun, aku tidak meninggalkan Allah dan Muhammad. Sekarang gara-gara utang 20 pedang, aku harus meninggalkan Muhammad. Tidak mungkin aku lakukan. Subhanallah. Baik. Kalau Anda tidak mampu, tidak mau meninggalkan yang pertama, saya ambil yang kedua. Anda tinggalkan Quran sebagai kitab suci Anda. Saya tanya Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, itu di mana sekarang? Ada yang jawab rantau perapat Ustadz, bukan tempatnya di sana. Di mana sekarang Pak orang sudah meninggal? Alam barzah. Bapak yang dirahmati Allah. Selain sholat, amal apakah yang siap pasang badan menolong orang yang sudah wafat? Saya ulangi. Amal apakah selain sholat yang siap pasang badan menolong orang tersebut? Rasul katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, basahilah bibirmu dengan ayat-ayat Al-Quran, pergunakan telingamu mendengarkan murotal Al-Quran, pergunakan matamu melihat ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu, jujur, mata diajak lihat Al-Quran habis subuh, membaca ain ke ain, mata, mulut berapa kali nguapnya Bu? Ya Pak Usni, ngantuk. Tapi begitu ngantuk, buka ini, ngantuknya hilang nggak? Ada apa ini Bapak Ibu sebenarnya ini? Ada daya tarik apa ini Pak? Luar biasa kan Bapak Ibu? Setan memprogramkan, "Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kudatangi kalian setiap manusia dari depan kugoda. Baca Quran nanti aja. Sekarang di WA group itu ada yang meninggal. Engkau belum mengucapkan kalimat istirja,
inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak Ibu, udah dikirim itu Pak, ada lagi muncul baru lagi, apa itu keluargamu WA, kan daya tariknya ada tuh, buka dulu, buka tuh, ada lain kali lagi grup lagi muncul lagi, akhirnya semua ditengok. Yuh, berapa lama Mak Rupani ngomong? Banyak kali ya yang ngirim-ngirim ayah, aku baca Quran ke Ain berapa kali nguap, banyak kali. Betul Bapak Ibu kan? Bapak dirahmati Allah. Daya apa yang itu Bapak Ibu? Tidak mungkin aku tinggalkan Quran. Sekarang Anda mau bayar atau tidak? Kalaupun Anda tidak mau membayar, nanti urusan kita di akhirat. Bapak Ibu, si kafir ngomongnya paten. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina. Apakah ya Muhammad, engkau tidak melihat orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah? Si kafir ngomong, wa qala la'utayanna. Aku katakan kepadamu, Khabbab bin Arash, la'utayanna. Nanti aku masuk surga malam. Aku dikasih Tuhan harta yang banyak. Saya tanya dulu Bapak Ibu, boleh kafir masuk surga? Itu kafir ngomong, wa qala la'utayanna. Aku katakan kepadamu, Khabbab bin Aras, la'utayanna. Nanti aku masuk surga malam. Tuhan ngasih aku harta yang banyak. Bapak Ibu, saya tanya dulu, orang kafir boleh ke surga rupanya? Artinya kafir di luar Islam ya Pak, boleh ke surga? Berdasarkan teks Al-Quran, pertama surah Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Muhammad agama yang diristi Allah hanya Islam. Satu. Wa may yabtahi ghairal islami dinam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, seluruh amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bapak yang dirahmati Allah, tidak ada si kafir masuk surga Pak. Kafir semua berdasarkan Al-Quran surah ke-66 ayat 6, dijadikan Allah bahan bakar, bertambah dengan batu, yang dibakar adalah orang Islam yang mengingkari perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas, bahan neraka itu adalah manusia. Siapakah manusianya? Tafsir Ibnu Katsir adalah orang-orang kafir. Ditambah siapa? Wal hijar, batu. Orang kafir tidak diperiksa jadikan bahan bakar semua, ditambah dengan batu. Kok dia punya keyakinan? Wa qala la'utayanna, nanti aku masuk surga, aku bayar. Malan, Tuhan ngasih aku harta yang banyak. Di surga nggak ada kau bawa harta. Rumahmu tinggal, mobilmu tinggal, duitmu tinggal. Ditambah lagi Pak, ujungnya sadis. Wa walada, di surga nanti Tuhan ngasih aku anak yang banyak. Istrimu mana melahirkan lagi di surga? Perempuan nggak ada yang hamil, perempuan nggak ada yang melahirkan, perempuan lagi nggak ada yang pipis. Di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana binimu melahirkan? Kafir pandai bersidat lidah bertentangan ayat-ayat Allah. Allah. Dikatakan oleh Khabbab bin Aras, terpulang kepada Anda, mau bayar dan tidak urusanmu kepada Allah. Bapak Ibu, kita tarik. Bagaimana Ustadz jika terjadi utang piutang kepada seorang muslim? Bapak Ibu, mohon jangan tersinggung, jangan sakit hati. Hari ini yang masih punya utang, kalau menyangkut kebutuhan primer, Ustadz, saya baru utang berapa Pak? 1 juta untuk apa? Berobat anak saya karena sakit. Nah, itu primer Pak.
Tapi kalau Ustadz saya baru beli HP, mereka apa Pak? iPhone berapa? 18 juta, tapi kredit. Kan bunuh diri gue Pak. Ngapain? Sok-sokan HP 18 juta. Ya Allah. Harga 2 juta loh, yang penting bisa hidup Pak. Kan Pak? Ngapain sok-sokan nama utang? Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, tengok-tengok saya Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang saya Bapak Ibu, orang yang berutang tentang saya. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu madza ya Rasul? Qal ad-dain. Rawahu Muslim. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya pelan-pelan pakai tangan. La tukhifu anfusakum. Jangan kamu takut-takuti dirimu. Apa sinonim takut Bapak Ibu? Apa sinonim takut? Apa sinonim takut Pak? Apa ya sinonimnya? Bingung tak aku Pak. Sinonim takut adalah teror, kok terong. Teror Bapak Ibu, teror. La tukhifu anfusakum. Jangan Anda menteror dirimu sendiri ba'da amniha. Padahal sebelum utang itu rumah tanggamu harmonis. Dengan utang Pak, suami sering nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Qalu madza ya Rasul? Sahabat yang mendengar, apa itu ya Rasul? Qal ad-dain. Itulah yang namanya utang. Tengok tulisan Imam Asy-Syaukani. Kenapa utang itu? Imam Asy-Syaukani mengatakan utang pagi, siang, sore. Membuat orang yang berutang takut kalau bertemu sama yang mempiutangi. Betul Ibu? Satu pengajian itu jamaah ini Pak. Biasanya soalnya juga deketan Pak. Karena ada utang. Yang merasa mempiutangi sana. Yang berutang ujuk sana. Kene kue, aku nemburi wae lah. Depan kau, aku nemburi wae lah. Ada utangnya dia Pak. Mau berdampingan, takut ditagih, padahal dia gak nagih. Merasa Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, merasa takut. Sedangkan malam hari kata Imam Asy-Syaukani, orang yang berutang itu membuat tidurnya gelisah, miring ke kanan, kukuluruk, bayar utang. Miring ke kiri, teringat utang. Terlentang, anak belum bayar uang kuliah. Bapak Ibu kan anak kan? Bapak Ibu rahmati Allah. Itu hidup. Makanya Rasulullah katakan Bapak Ibu, sambungan Bapak Ibu. Man mata wa alaihi dainun. Man mata wa alaihi dainun. Barang siapa yang mati masih meninggalkan utang. Bapak Ibu, ini hadisnya pending Pak. Rasulullah, Ibu dan Bapak boleh tanya sama siapapun. Rasulullah tidak pernah mau melaksanakan sholat jenazah jika yang mati punya utang. Sebelum pihak keluarganya membayar. Makanya ketika jenazah dimandikan Bapak Ibu, salah seorang anak tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, misalnya para pentakziah yang dirahmati Allah, andai kata almarhum ayah kami punya utang yang tidak bisa dimaafkan, kami pihak keluarga insya Allah akan membayar sekalipun diangsur dengan catatan ada bukti tertulis. Kenapa Rasulullah nggak mau melaksanakan sholat jenazah? Apa ditanya? Kenapa Rasul nggak mau sholat jenazah Pak jika yang mati punya utang? Kalau Rasul ikut sholat jenazah, yang mati masih punya utang, Rasul sholat jenazah, semua jenazah masuk surga. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Hilang kabeh dosae, utangi di mana-mana. Warhamhu, sayangilah ia ya Allah, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan segala silap dan salahnya. Maka Nabi tanya, Ja'far ketika orang tuanya meninggal, Ja'far ngomong kepada Rasulullah, ya Rasul, ayah kami sedang dimandikan ya Rasulullah, salah satu kami kafan ya Rasul, saya minta tolong ya Rasul, Andalah yang menjadi imam. Nabi tanya,
adakah ayahmu punya utang? Ada ya Rasulullah. Siapa yang menjamin untuk membayar? Ya Rasul. Adakah orang tua meninggalkan harta? Tidak ada ya Rasulullah. Siapa anak yang membayar? Kami nggak mampu ya Rasul. Apakah orang tuamu? Apakah orang tuamu itu masih punya keluarga? Misalnya abang atau adiknya atau kakaknya? Ada ya Rasul. Panggil. Dipanggil. Apakah Anda siap membayar? Nggak sanggup kami ya Rasulullah. Adiknya siap bayar? Enggak ya Rasulullah. Ada seorang yang mengangkat tangan. Ya Rasul, aku yang memberikan jaminan yang akan membayarnya ya Rasulullah. Kalau tak ada yang membayar, Rasulullah tidak akan pernah mau sholat jenazah jika yang mati punya utang. Itulah makanya Pak, melaksanakan sholat jenazah fardu kifayah. Dalam benak kita Bapak Ibu, fardu kifayah pasti cuma jenazah. Itu yang salah besar. Bukan cuma jenazah. Ada anak putus sekolah, padahal masyarakat ini banyak orang kaya, Bapak semua berdosa. Itu anak tidak boleh putus sekolah, harus ada jadi orang tua asuh. Apa itu fardu kifayah? Masjid membangunnya fardu kifayah Pak. Dulu dalam benak kita fardu kifayah apa itu Pak? Ya cuma orang mati, salah besar. Itu salah besar Bapak Ibu. Nah karena Bapak Ibu Allah, saya sambung lagi Bapak Ibu. Rasulullah menyambung, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang mati masih meninggalkan utang, falaisa thumma dinarun wala dirham. Saat dia meninggal di akhirat nanti, kepingan emas, kepingan perak tidak dapat menolong. Yang paling sedih, walakinnahal hasanat wasaiat. Allah perintahkan malaikat atid. Orang yang mati punya utang, ya. Dia pernah haji, pernah. Ambilkan pahala haji, berikan kepada orang yang mempiutangi. Sudah ya Allah. Sudah lunas? Belum ya Allah, masih banyak dosanya. Pernah umroh? Pernah. Ambil pahala umroh, berikan kepada orang yang mempiutangi. Sudah ya Allah, kata atid. Masih ada utangnya? Banyak lagi ya Allah. Ambilkan pahala sholat 5 waktu. Diambil. Sudah habis dosa-dosanya? Belum ya Allah. Wasaiat. Itu yang mempiutangi dulu pernah nakal, pernah makan nembak sering. Ambilkan dosa orang yang mempiutangi, timpahkan kepada orang yang mati terutang. Sampai Nabi katakan wasaiat, dosa orang yang mempiutangi ambil semuanya, timpahkan kepada orang yang berutang belum dilunasi mati. Makanya Bapak Ibu, hati-hati, silakan utang, tapi utang kebutuhan primer. Hari ini kita mendengar Bapak Ibu, biarlah kita hidup sederhana, nggak usah paksakan harus sok-sok kaya, padahal kita nggak mampu untuk itu. Barangkali Bapak Ibu, ini motivasi kepada kita semua bahwa utang akan berdampak negatif nanti taat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.